Hai Sobat Andal, terima kasih sudah mampir ke Andaliman Books TV. Di tajuk ngomong Inggris kali ini, kita akan belajar tentang WH questions atau kalimat tanya dengan rumus WH. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita pernah bertanya kan? Nah, untuk mencari informasi itu, kita menggunakan kata-kata tanya atau question words. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal ada 5W plus 1H, yaitu who, siapa, what, apa, when, kapan, where, di mana, why, kenapa, dan 1H yaitu how atau bagaimana. Tapi ternyata dalam bahasa Inggris, jumlah kata tanya itu lebih banyak seperti yang bisa kita lihat di sini. Tenang, nggak usah panik dulu. Take a deep breath, kita akan belajar satu persatu penggunaan masing-masing kata ini. Yuk, kita mulai aja. Materi hari ini disarikan dari buku ini, terbitan D'Amico Books, kelompok penerbit Andaliman Books. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu keluarga WH. Maksudnya apa? Maksudnya itu question words yang diawali WH. Kalau kita perhatikan di sini ada who, whom, whose, which, what, when, where, dan why. Ini semuanya awalannya WH. Nah, perlu kita perhatikan di sini, 3 yang teratas ini, W-nya ini ada tapi nggak dibaca. Jadi, ada tapi dianggap nggak ada. Jadi, bacanya bukan who atau wo, tapi bacanya adalah who. Jadi W-nya tidak dibaca. Kemudian yang kedua juga dibacanya whom, bukan whom. Kemudian ini juga bukan whose, tapi whose. Nah, sebaliknya kalau yang 5 ini hanya yang seolah-olah tidak dibaca. Jadi bukan which, tapi bacanya which, what, when, where, why. Jadi, hanya seolah-olah tidak dibaca. Oke, langsung aja. Yang pertama, kata tanya who, artinya siapa, itu menanyakan orang sebagai subjek. Contohnya apa? Contohnya misalnya, kita punya cake, punya kue, terus ada yang makan, tapi kita nggak tahu siapa. Terus kita tanya, siapa yang makan kue ini? Jadi kita tanyanya, who ate the cake di sini. Who ate the cake? Jadi menanyakan subjek, siapa yang makan kuenya. Contoh jawabannya itu bisa berupa misalnya saya yang makan. Jadi bilangnya I did. Atau kalau di sekolah biasanya dipelajari kalimat lengkap, jadi I ate the cake. Question words yang kedua adalah whom, yaitu menanyakan siapa tapi sebagai objek. Misalnya kita lihat adik kita lagi ngobrol di telepon. Lalu kita tanya, kamu lagi ngobrol sama siapa? Nah, kita tanyanya, whom are you talking to? Bukan who, tapi whom. Whom are you talking to? Kamu lagi ngobrol sama siapa? Contoh jawaban singkatnya bisa, seorang teman lama gitu. Jadi, an old friend. Atau, kalau mau kalimat lengkap, I am talking to an old friend. Kemudian yang ketiga adalah whose. Whose ini menanyakan milik siapa, jadi menanyakan kepemilikan dari seseorang. Maksudnya kepemilikan suatu barang dari seseorang. Kita lihat aja contoh kalimatnya. Misalnya, buku siapa ini? Whose book is this? Jadi pakainya whose. Whose book is this? Contoh jawabannya, that's mine. Nah, kenapa di sini pakai that, padahal di sini pakai this? Kalau misalnya pertanyaannya itu bendanya dipegang kan sama yang nanya, misalnya, whose book is this? Buku siapa ini? Nah, yang jawab itu jauh di sana. Jadi
penunjuknya menggunakan kata itu, buku itu punyaku gitu. Kecuali kalau dia jawabnya sambil pegang bukunya, berarti buku ini punyaku gitu. Lalu yang selanjutnya adalah which. Which ini artinya yang mana. Jadi memberikan pilihan, baik itu menanyakan tentang subjek maupun tentang objek. Maksudnya pilihan gimana? Misalnya contoh pertanyaannya gini, di suatu ajang pencarian bakat, kan kita sudah tahu peserta-pesertanya itu siapa aja gitu kan. Jadi sudah ada pilihan-pilihannya, walaupun pilihan-pilihannya nggak disebutkan gitu. Misalnya, which contestant has the whistle voice? Kontestan yang mana yang punya whistle voice? Pasti yang ditanyakan kan kontestan yang ada di situ. Jadi kontestan yang mana? Yang mana itu berarti kita sudah sama-sama tahu pilihan-pilihan yang ada. Jadi jawabannya tidak akan keluar dari kontestan-kontestan yang ada di situ. Yang diharapkan, maksudnya jawaban yang diharapkan. Misalnya jawabannya the girl in the black. Cewek yang pakai baju hitam itu. Kalau jawaban lengkapnya bisa the girl in the black has the whistle voice. Atau the girl in the black is the contestant who has the whistle voice. Kemudian pilihan objek ini biasanya langsung memberikan pilihannya. Jadi kayak menyebutkan, misalnya kamu lebih suka kopi atau teh? Jadi tanyanya which do you prefer, coffee or tea? Misal jawaban singkatnya adalah coffee. Atau jawaban lengkapnya I prefer coffee. Aku lebih pilih kopi. Lalu yang selanjutnya adalah what. What ini artinya adalah apa? What ini menanyakan benda. Selain orang, bisa sebagai subjek dan juga bisa sebagai objek. Kalau tadi misalnya who itu kan menanyakan orang sebagai subjek. Nah, kalau what ini juga bisa menanyakan subjek, tapi untuk selain orang. Misalnya, apa yang membuatmu bahagia? What makes you happy? Jawabannya bisa bermacam-macam. Bisa kegiatan, bisa benda. Misalnya kalau kegiatan di sini, talking to you. Jadi, apa yang membuat kamu senang? Ngobrol sama kamu. Nah, ngobrol sama kamu itu membuat aku senang. Jadi, talking to you makes me happy. Kalau misalnya benda, bisa music misalnya, music makes me happy, atau listening to music, kegiatan juga bisa. Lalu, what yang menanyakan objek. Misalnya, what are you thinking about? Apa yang sedang kamu pikirkan? Jawabannya pasti bermacam-macam. Walaupun di sini apa, bukan siapa, tapi kita bisa menjawab dengan jawaban orang. Misalnya, you, kalau lagi mikirin tentang seseorang. Atau kalau misalnya lagi mikirin tentang kegiatan, bisa our next trip. Misalnya jalan-jalan kita yang selanjutnya. Kan udah lama di karantina, udah PSBB. Nah, kira-kira kalau nanti udah selesai PSBB nih, mau jalan-jalan kemana ya? Gitu. Jadi lagi mikirin tentang next trip juga bisa. Kemudian when. Kapan? Menanyakan tentang waktu. Contoh kalimatnya, when will I see you again? Kapan kita bisa ketemu lagi? Jawabannya misalnya next week, atau tomorrow, atau bisa macam-macam. Atau kalau misalnya mau bilang, nantilah aku kabarin lagi ya. Nah, kita bisa bilang, I'll let you know. Kemudian where, di mana? Itu menanyakan tempat, lokasi, maupun posisi. Misalnya, where is my phone? Di mana HP-ku? Di mana ya tadi aku naruh HP-ku? Gitu. Jawabannya bisa on the table, atau in the drawer, atau in your bag, atau juga I don't know. Ya nggak tahu kan, HP-HP-mu sendiri kok tanya gitu ya. Ya bisa juga bervariasi. Yang penting pertanyaannya kalau menanyakan letak itu pakai where. Kemudian yang terakhir ini adalah why. Why ini adalah kata tanya yang paling sering digunakan. Kenapa? Nah, kan tanya kan. Jadi why ini menanyakan mengapa atau kenapa, menanyakan tentang alasan. Jadi kalau kita ingin mengetahui alasan seseorang melakukan sesuatu atau alasan seseorang mengatakan sesuatu, itu kita bisa pakai why. Misalnya, why are you smiling? Kenapa kok senyum-senyum gitu? Bisa tanya pakai why. Misalnya jawabannya I'm happy, atau ih mau tahu aja gitu. None of your business. Bisa juga, tergantung yang mau ngasih jawaban. Nah, sekarang yang kedua adalah keluarga HW. Maksudnya gimana? Kalau tadi kan WH diawali W dan H. Sekarang kalau HW itu hanya dulu, baru W. Maksudnya yaitu how.
How ini ada banyak ternyata, yaitu how much, how many, how long, dan how far. Kita mulai dari yang pertama, yaitu how, artinya bagaimana, dan menanyakan tentang cara, metode, ataupun keadaan. Untuk menanyakan keadaan ini sering sekali kita gunakan misalnya, Hi, how are you? Gimana kabarmu? Jawabannya bisa bervariasi, misalnya good, atau fine, atau I'm good, atau I'm not in a good mood, atau yang lain-lain. Kalau di sekolah biasanya dipelajari yaitu I'm fine, thank you, and you, gitu kan. Jadi bilang dirinya baik, lalu tanya balik keadaannya kayak gimana. Oke, selanjutnya adalah how much, berapa banyak, yaitu menanyakan jumlah tetapi yang uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung, termasuk harga. Harga kan tidak dihitung 1, 2 gitu kan. Jadi misalnya, how much does it cost for a cup of coffee? Berapa harganya secangkir kopi? Misalnya, 10 ribuan, jadi 10,000 rupiah. Kemudian, uncountable noun ini misalnya apa? Misalnya rasa. Rasa juga bisa uncountable noun. Misalnya kalau kayak kita lihat di lagu-lagu gitu, biasanya ada you don't know how much I love you gitu. Kamu nggak tahu seberapa banyak atau seberapa besar cintaku. Jadi cinta itu kan tidak bisa dihitung, misalnya cinta 1, 2, 3 gitu kan enggak. Jadi sebanyak apa? Tanyanya pakai how much. How much do you like me gitu kalau di kalimat pertanyaan misalnya. Kemudian untuk countable noun itu pakainya how many. Kalau tadi much, kalau sekarang many. How many itu menanyakan berapa banyak, tapi jumlah countable noun atau benda-benda yang bisa dihitung. Benda ini maksudnya termasuk orang juga ya, misalnya siswa di kelas kan bisa dihitung. Oh, siswanya ada 10, 20, 30 gitu. Jadi kalau menanyakan students pakai how many. How many students are in your class? Berapa jumlah siswa di kelasmu? Misalnya 30 students. 30 siswa. Oke, kemudian how long? Berapa lama? Ini menanyakan durasi atau jangka waktu. Misalnya, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk berangkat dari rumah sampai ke sekolah gitu. Jadi dimulai dari berangkat sampai ketika seorang itu sampai di sekolah. Jadi ada jangka waktunya. Tanyanya pakai how long. How long does it take you to travel from your place to school atau from your home to school? Misalnya sekitar 15 menitan, about 15 minutes. Lalu yang selanjutnya adalah how far. Nah, kalau how long tadi, meskipun long itu menyatakan panjang, tapi kalau menanyakan how long does it take you, berarti berapa lama waktu yang kamu butuhkan, bukan jaraknya. Nah, kalau menanyakan jarak itu menggunakan how far, yaitu yang menanyakan jarak fisiknya. Misalnya, berapa jauhnya bus stop atau halte bis dari sini? Halte bis yang terdekat dari sini. Jadi tanyanya, how far is the nearest bus stop? Misalnya, about 2 blocks away. Masih 2 blok lagi dari sini. Gitu. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang WH questions. Gimana? Nggak bingung lagi kan? Kalau kalian merasa masih kurang contoh-contoh kalimatnya tadi, atau kalian ingin belajar mandiri, kalian juga bisa belajar dari buku-buku yang berkualitas. Jangan khawatir, Andaliman Books punya banyak rekomendasi referensi berkualitas. Cek infonya di akhir video ya. Kami tunggu saran dan kritik kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi tentang video-video pembelajaran bahasa Inggris terbaru dari Andaliman Books TV. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.